Baik, untuk materi kita pada saat ini adalah mengenai gelombang. Nah, pada gelombang ada beberapa hal yang kita harus ketahui, yaitu apa itu jenis gelombang, apa itu sifat gelombang, dan apa itu manfaat gelombang. Nah, sebelum kita masuk pada materinya, terlebih dahulu saya minta maaf jika ada kesalahan dan jika ada suara bisik-bisik yang kurang menyenangkan. Pada gelombang, tentunya harus kita bertanya, apa itu sebenarnya gelombang? Gelombang itu adalah getaran yang merambat, ya, getaran yang merambat. Merambat artinya memindahkan suatu energi ke suatu tempat yang dengan membutuhkan yang namanya medium atau media. Apa itu media? Media itu adalah tempat perambatan suatu gelombang. Nah, dalam beberapa hal yang kita ketahui dalam gelombang ini, yaitu jenis gelombang, sifat gelombang, dan manfaat gelombang. Sekarang kita masuk pada jenis gelombang. Untuk jenis gelombang, ada dua jenis lagi, yaitu jenis gelombang berdasarkan media rambatan dan jenis gelombang berdasarkan segi bentuknya. Dalam jenis gelombang berdasarkan media rambatan, ada dua juga jenis, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Untuk gelombang mekanik adalah gelombang yang memerlukan medium, ya. Gelombang yang memerlukan medium ini adalah gelombang yang memerlukan tempat perambatan untuk bisa memindahkan suatu energi, ya. Perhatikan, gelombang mekanik itu adalah gelombang yang memerlukan tempat perambatan atau medium untuk melakukan pemindahan energi. Apa saja contohnya? Yaitu gelombang tali. Ya, pasti pada gelombang tali harus memerlukan tali. 2. Gelombang bunyi. Untuk gelombang bunyi harus memerlukan yang namanya udara. Ketiga, gelombang air. Pada gelombang air tentunya harus memerlukan air. Kedua, gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik itu adalah kebalikan dari gelombang mekanik. Artinya gelombang yang tidak memerlukan medium atau gelombang yang tidak memerlukan tempat perambatan. Contohnya cahaya. Dalam gelombang cahaya tidak harus memerlukan tempat perambatan. Kenapa? Ketika cahaya menerang, dia langsung menerangi bumi tanpa ada mediumnya, tanpa ada tempat perambatannya. Nah, kedua, untuk jenis gelombang berdasarkan segi bentuknya. Apa itu? Gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal. Sekarang kita masuk pada gelombang transversal. Untuk gelombang transversal adalah memiliki arah getar dan arah rambat yang tegak lurus. Nah, untuk gambarnya nanti kita pelajari, kita pahami. Untuk ciri gelombang transversal ini memiliki arah getar dan arah rambat yang tegak lurus. 2. Panjang satu gelombang didefinisikan jarak antara puncak dan lembah atau antara puncak dan bukit. Dalam satu gelombang bisa dibagi menjadi 4 bagian. Besaran lain yang biasa dihitung amplitudo. Ini amplitudo, ya. Amplitudo. Nah, sekarang kita masuk pada besaran transversal ini memiliki arah getar dan arah rambat yang lurus, ya. Seperti pada gambar saat ini. Ini adalah ciri-ciri gambar gelombang transversal. Nah, keduanya, panjang satu gelombang didefinisikan jarak antara puncak dan lembah. Ini
antara dari puncak ke lembah disebut sebagai satu gelombang. Bisa juga dengan antara puncak dengan puncak disebut juga sebagai satu gelombang, ya. Kedua, terakhirnya, besaran lain yang bisa dihitung amplitudo. Nah, udah kita pelajari semalam mengenai amplitudo itu adalah simpangan terjauh. Nah, dalam gambar ini, mana yang disebut sebagai amplitudo adalah kalau kita ambil dari titik seimbangnya dari sudut, tentunya titik amplitudonya adalah di sini, titik puncak di sini. Nah, misalnya A dan B, berarti ini yang disebut sebagai amplitudo. Udah. Sekarang gelombang longitudinal. Dalam gelombang longitudinal memiliki gelombang arah getar dan arah rambat yang sejajar. Beda dengan yang transversal tadi, ini memiliki arah getar dan arah rambat yang tegak lurus. Tegak lurus ini memiliki gelombang arah getar dan arah rambat sejajar. Ini sejajar. Nah, nanti kita pahami gambarnya. Dua, terdiri dari renggangan atau rapatan. Nah, ini dalam gelombang longitudinal, untuk panjang satu gelombangnya didefinisikan sebagai jarak antara pusat rapatan dengan pusat renggangan. Nah, dalam gelombang longitudinal memiliki gelombang arah getar dan arah rambat yang sejajar. Nah, ini dia sejajar. Sejajar. Kedua, gelombang terdiri dari renggangan dan rapatan, ya. Ini disebut sebagai gelombang longitudinal, memiliki renggangan dan rapatan. Ini rapatan. Nah, kita ambil titik pusatnya di sini, dan ini renggangan, ya, agak besar lingkarannya. 3. Panjang satu gelombang didefinisikan sebagai jarak antara pusat rapatan dengan pusat renggangan. Nah, pada gelombang longitudinal ini tentunya harus kita tahu panjang gelombangnya diambil dari mana. Tadi katanya panjang satu gelombang didefinisikan sebagai jarak antara pusat rapatan dengan pusat renggangan. Nah, dari titik pusat rapatan ke titik pusat renggangan bisa juga kita ambil satu gelombang, dan bisa juga dengan titik pusat rapatan di sini dengan pusat rapatan di sini satu gelombang, ya. Itu maksudnya. Sifat-sifat gelombang. Apa itu sifat-sifat gelombang? Gelombang dapat merambat, ya, otomatis gelombang itu kan memang dapat merambat, ya, dapat memindahkan suatu energi ke suatu tempat, itu maksudnya. Untuk gelombang dapat memindahkan energi, ya. Tadi udah dari awal kita pahami, gelombang dapat dipantulkan, ya. Untuk gelombang dapat dipantulkan itu seperti ada kayak 4. Gelombang dapat dibiaskan atau refraksi. Gelombang dapat dibiaskan ini artinya gelombang yang melewati media yang berbeda bisa dibiaskan atau dibelokkan. Seperti kalau kita taruh pulpen ke dalam air, ya, otomatis untuk posisi pulpen yang di air beda dengan posisi pulpen yang di luar. Ada perbedaannya, ada kebelokannya, bisa dibiaskan, itu maksudnya. Untuk gelombang bisa berubah arahnya jika ketemu penghalang yang memiliki oleh difraksi, seperti pada gelombang sungai. Terakhir, 2 atau lebih gelombang bisa saling menguatkan atau saling menghilang jika digabungkan. Terakhir, manfaat gelombang. Gelombang laut bisa digunakan sebagai alat pembangkit listrik, ya. Gelombang laut bisa digunakan sebagai
alat pembangkit listrik. Kalau ada misalnya alat untuk seperti ular, cuman dia nanti naik turun di laut, nanti ada kabel untuk menyambungkan listriknya. Nah, kedua, bisa sebagai fotosintesis tumbuhan. Ya, berarti untuk cahaya matahari masuk ke dalam sekor-sekor penol, tiga, gelombang mikro bisa digunakan untuk memasak. Nah, pada terakhir ini gelombang ini bisa memasak. Gelombang mikro ini adalah seperti oven. Berarti manfaatnya bisa memasak ya. Berarti kayak bahan alat-alat untuk memasak makanan. Seperti oven. Contohnya, gelombang bunyi bisa digunakan untuk USG. Baik, sekian saja untuk presentasi kita pada saat ini. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.